Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah sholat isya, insya Allah dilanjutkan sholat tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan hidayahnya kepada kita hingga hari ini kita masih diberi langkah yang ringan untuk ke masjid. Alhamdulillah, bulan puasa sudah memasuki 10 hari terakhir dan malam ini sudah malam ke-21. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu dan para remaja, pemuda yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya mendapat amanah dari panitia melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh MC. Pertama, bahwa mulai malam ke-21 panitia zakat atau panitia Ramadan khususnya seksi zakat sudah insya Allah melayani pembayaran zakat fitrah maupun zakat mal. Alhamdulillah, sampai dengan malam ini ada catatan amanah dari para muzaki. Mungkin zakat malnya ini sudah 13 juta sampai malam ini. Nanti malam-malam berikutnya insya Allah akan banyak. Tadi disampaikan bahwa panitia atau seksi zakat menerima zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah wajib bagi setiap umat Islam yang hidup tentunya sampai dengan nanti di Idul Fitri. Nah, besarnya zakat fitrah itu adalah 2,5 kilogram makanan pokok. Terus makanan pokoknya beras. Ya, nanti 2,5 kilogram beras. Pak Iksan makanan pokoknya jagung. Ya, nanti pakai jagung. Pak Yoyo makanan pokoknya sagu. Nah, Papua ya, mirip Papua. Sagu 2,5 kilogram sagu, makanan pokok. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu membayar zakat fitrah ke Masjid Al-Qanaah, sebaiknya pakai makanan pokok.
sesuai dengan yang biasa Bapak Ibu makan. Jadi nanti tidak ada pertanyaan harganya berapa dan sebagainya. Panitia juga tidak, ketika mau mentasarufkan nanti tidak perlu membelikan beras. Ya yang kita terima itu yang kita bagikan. Ini Pak Yoyo koyo zakat sagu. Nanti sing menerima sopo. Saya sulit nyari siapa yang mau menerima sagunya. Nah, oleh karena itu apabila mau membayar pakai uang, nah ini tadi MC memberi informasi, tapi bagi kami izin apabila Bapak Ibu nanti membayar pakai uang, izin kami panitia akan membelikan beras. Jadi jelas ya yang akan kita beli beras. Kalau Bapak Ibu mau bayar pakai uang, kami panitia minta izin. Uangnya akan kami belikan beras sebanyak 2,5 kilogram, daripada nanti kita juga bingung nyari beras yang harganya berapa yang pas. Kami mengambil harga yang 16.000 per kilo. Jadi tadi MC memberikan informasi 40.000 per jiwa, asalnya dari 2,5 beras yang kalau kita cari harga yang kira-kira gampang golek beras 15.000 dilalah kok yo bisa ora kan malah bingung. Gitu nggih. Jadi nanti kita akan cari beras yang kira-kira ada di pasaran 16.000, jadi 2,5 kilogram per jiwa jadi 40.000. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau bayar zakat di Masjid Al-Qur'an insya Allah akan dilayani dengan baik dan pasti akan mendapat nomor cantik. Ciri-cirinya nomor cantik itu apa? Ya salah satunya itu unik lah. Unik itu tidak ada duanya. Ya terus kalau nggak ada duanya, ya 13, 14, 15 itu kan salah satu nomor unik, nggak ada duanya. Nah itu terkait dengan zakat fitrah. Lalu kapan membayarnya? Kalau membayarnya sesungguhnya adalah sejak awal Ramadan itu sudah bisa. Kapan Pak batas terakhirnya? Batas terakhirnya kalau mau dibagikan sendiri kepada fakir miskin ya sebelum sholat Id. Tapi kalau kemudian mempercayakan kepada panitia, ya tentunya sebelum sesuai kemampuan panitia. Panitia misalnya membagi ya kemampuannya pada 1 hari sebelum biar agak merata, ya berarti akan kita bagi segitu. Oleh karena itu apabila memang sudah ada niat untuk membayar zakat fitrah, disegerakan. Saya kira itu penting untuk kemudian mensegerakan. Kenapa Pak kok perlu membayar zakat fitrah? Nah ini zakat fitrah perlu dibayarkan setiap orang Islam. Pak, kok setiap orang Islam? Kalau kemudian orang Islam itu tidak mampu bagaimana? Sepanjang kira-kira hari raya Idul Fitri masih ada yang untuk hidup, untuk makan, itu dikategorikan mampu. Tapi kemudian berarti kalau kemudian tidak ada berarti tidak mampu. Ya itu nanti ada yang melihatnya sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu fakir dan miskin. Nah itu untuk zakat fitrah. Kemudian Bapak Ibu untuk yang lain yaitu adalah zakat mal. Nah zakat mal itu sangat tergantung dari kondisi daripada Bapak Ibu, karena zakat mal itu ada
nisab atau batas. Lalu kemudian ada haul atau waktu, yaitu 1 tahun. Nisabnya apa? Kita pakai emas. Emas itu 85 gram. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya simpanan emas kok 100 gram, maka itu batangannya sudah terkena wajib zakat mal. Berapa Pak besarnya? Tadi MC sudah menyatakan 2,5%. Kalau simpanan batangan penjenengan 100 gram, ya berarti 2,5 gram. Kalau diuangkan, diuangkan ini ada tabelnya, tiap hari berubah. Mas batangan, para pengamat sekarang lagi melonjak-lonjak, sehingga ya perlu dihitung berdasarkan tabel yang bergerak pada saat sekarang. Kalau sekarang misalnya 3 juta per gramnya, ya 85 kali 3 juta berarti 255 juta. Kalau kemudian itu dilihat sebagai tabungan. Zakatnya berapa? Ya tinggal dihitung. Kalau memang pas hartanya 1 nisab itu, ya berarti 2,5% dari 85 gram. Dan itu yang namanya zakat mal. Pak, apakah harus membayar zakat mal itu di bulan puasa? Tidak, karena tadi ada batasannya adalah haul atau 1 tahun. Kapan genap itu 1 tahun, bayarlah zakatnya. Kenapa kok harus diambil pada bulan Ramadan? Ini gampang kehitungan saja. Kalau kemudian nanti lupa, oh tahun kemarin saya bayar pada saat Ramadan di akhir, berarti tahun depannya bisa dihitung lagi hartanya sudah sampai 1 nisab atau belum. Itu untuk menggampangkan saja daripada ngitungi tiap hari, oh ini benar setahun di sini kakek pikiran gitu. Menurut saya, oleh karena itu digawe gampangnya saja seperti itu. Nah, kalau tadi zakat fitrah itu diberikan kepada fakir dan miskin, kepada siapa zakat mal itu dibagikan? Ada 8 asnaf, 8 kelompok golongan yang akan menerima atau dapat diberikan zakat mal. Kalau zakat mal dengan 8 golongan, ya fakir miskin masih ikut, ada tambahan sabilillah, ibu sabil, kemudian gharim dan sebagainya. Nanti akan ditasalurkan sesuai dengan peruntukannya oleh panitia. Zakat fitrah, zakat mal itu semuanya wajib. Zakat fitrah itu gunanya untuk membersihkan jiwa. Jiwa kita itu kan kadang-kadang gampang sekali terkena regedan, kotor-kotoran jiwa. Tapi dengan keluarkan zakat fitrah, insya Allah jiwa kita menjadi suci. Yang kedua, kalau kemudian zakat fitrah itu salah satu fungsinya lagi, itu akan beberapa ulama menyampaikan zakat fitrah itu menjadi penyempurna atau penyampai daripada ibadah Ramadan kita. Ibadah Ramadan kita akan menggantung di langit sana sebelum dikeluarkan zakat fitrah. Nah, itu jadi pentingnya kenapa kita harus membayar zakat fitrah. Bagaimana dengan zakat mal? Zakat mal itu membersihkan harta, bahwa di dalam harta, di dalam rezeki yang kita miliki itu ada hak dari kelompok lain.
Kalau kita keluarkan 2,5% dari harta kita, akan menyebabkan 97,5% yang tertinggal itu menjadi bersih, menjadi suci, yang tentu itu akan menambah berkah daripada harta kita. Berbeda kalau kita over, eman mengeluarkan 2,5%, harta kita untuk 100%, tapi 100% itu tidak bersih. Yang tentu ketidakbersihan harta itu akan mengurangi keberkahan daripada harta kita. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak Ibu bingung, sudahkah saya pantas membayar zakat mal? Silakan datang ke Masjid Al-Qanaah, nanti ada Pak Luis memberikan konsultasinya, ada Pak Iksan bisa memberikan gambarannya, ada Pak Amin yang sudah membuatkan rumusnya. Insya Allah nanti transparan. Nah, terakhir, ini karena sudah tinggal 3 menit jam berapanya, di samping zakat fitrah, zakat mal, ada lagi fidyah. Fidyah itu juga penting Bapak Ibu, harus dibayarkan. Tadi MC sudah menyampaikan kalimat ataupun hadisnya adalah besaran daripada membayar fidyah itu sebagai pengganti puasa wajib, yakni memberi makan 1 hari kepada fakir dan miskin. Nah, tadi disampaikan 40.000, tapi pada akhirnya untuk fidyah ini silakan dihitung sendiri yang biasa untuk dikonsumsi. Jadi siapa saja yang harus membayar fidyah, yaitu orang yang tidak mampu lagi membayar atau melaksanakan puasa secara normal. Orang yang sakit tidak mungkin sembuh, orang yang sudah tua atau jompo silakan. Pak, kalau kemudian datang bulan, ya kalau datang bulan kan bisa diganti di nanti setelah Ramadan. Oleh karena itu tidak perlu membayar fidyah. Jadi sakit, jompo, atau kondisi-kondisi yang memang tidak mungkin lagi melaksanakan puasa, silakan dibayar fidyahnya. Saya kira itu beberapa hal yang dititipkan panitia untuk kemudian disampaikan kepada para jamaah. Mulai malam ini sudah bisa melayani pembayaran zakat fitrah. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.